Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar masalah rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas kenapa sih istri kok menolak. Menolak terus ya. Akhir-akhir ini lebih sering menolak pada saat seajak melakukan hubungan intim. Ini perlu kita bahas ya. Karena ini adalah ketika dibiarkan bisa menjadi sebuah pemicu awal yang pada akhirnya bisa jadi orang berpikir akhirnya, aduh kalau begini terus mendingan selingkuh. Jangan sekali-kali menerapkan mindset seperti itu. Ya. Karena itu akan menjadi mengikat pola pikir kita nantinya. Nah ini. Makanya di sini kalau kita mau bicara lebih jauh bahwa istri sebetulnya dilarang keras ya, tidak diperbolehkan dengan jelas ya, menolak pada saat suami mengajak istri untuk melakukan hubungan intim ya. Nah, namun di sisi lain tentunya si suami juga harus pengertian melihat situasi dan kondisi ya. Jangan karena merasa ada aturan yang demikian lalu mengajak seenaknya. Ini. Jadi harus sedikit saling sedikit. Artinya begini, jangan pernah sekali-kali keduanya bertarung tentang ego masing-masing. Ya, mempertahankan ego masing-masing karena itu tidak akan selesai. Ya. Nah, lalu tanda-tandanya apa saja sih? Hal apa saja yang akan terjadi? Penyebabnya ya, ketika seseorang tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri ya. Namun sahabat, sebelum lanjut ke tema kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Penyebab utama sebetulnya yang pertama yaitu karena adanya macetnya jalur komunikasi. Ini sering sekali saya katakan bahwa bahkan saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan itu ya, bahwa komunikasi adalah gambaran awal sebuah hubungan. Ya, entah itu hubungan pertemanan, entah itu hubungan rumah tangga, itu berawal dari komunikasi, cerminnya. Jadi baik buruknya komunikasi seseorang ini menggambarkan seberapa jauh, seberapa dalam sih hubungan antara si dia dan dia. Ya, ini kan ketika ada hal-hal yang berbeda dari sisi bicara pun bisa dilihat ya, ada perbedaan ketika bicara dengan si dia dan bicara dengan suaminya. Ini tentu ada bedanya. Biasanya ditambah dengan gaya-gaya yang bersifat memancing ya. Ini bisa dilihat dengan jelas. Ini yang pertama. Jangan pernah memutuskan jalur komunikasi ya. Namun di sini ada beberapa hal yang sering kita lakukan dan bahkan kita tidak menyadarinya. Ketika terjadi hal demikian, intinya buruk sangka lah ya. Ketika salah satu dari pasangan, entah istri, entah suami, ingin memberikan penjelasan, ini sudah ditolak secara langsung. Artinya, saya tidak butuh penjelasan kamu. Ya, ini. Ini adalah hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena ketika sudah ditutup seperti itu, maka sulit ya masing-masing pihak untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Ini hal pertama yang harus Anda lakukan. Lalu yang kedua adalah kurang percaya diri. Maka di sini sebagai seorang suami ketika istri sedang ada perasaan kurang percaya diri, entah apa masalahnya, ya. Ini biasanya adalah banyak faktor ya. Banyak faktor, misalnya ada faktor-faktor yang kurang sehat misalnya di area-area tertentu. Ini kan menjadi hal yang kurang nyaman pada saat hendak melakukan hubungan suami istri. Ini menimbulkan rendahnya rasa percaya diri. Namun tolong jelaskan. Loh, kita menjelaskan ke suami kita sendiri, bukan aib. Ya, jelaskan. Siapa tahu si suami mau mengerti. Kalau tidak mau mengerti, ya harus terima keadaannya. Kondisinya seperti itu. Ini penting ya. Jadi jangan sekali-kali melarang seseorang, apalagi pasangan,
ketika ingin menyampaikan pendapat, ingin memberikan klarifikasi, maka dengarkan baik-baik. Siapa tahu dengan klarifikasi yang ada, rumah tangga sahabat semua akan semakin baik. Percayalah ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah adanya faktor perselingkuhan. Ya, jelas ini. Ketika faktor perselingkuhan memang ya ini juga harus diteliti secara jelas. Karena biasanya, mohon maaf, kita tahu pasangan kita selingkuh, itu bukan dari pasangan kita, tapi bisa jadi dari teman dekat kita, dari orang lain, dari lingkungan kita. Nah, untuk menyikapi hal yang demikian itu, jangan pernah terus buruk sangka. Ya, tapi perkuat dengan bukti-bukti lain yang bisa meyakinkan, ya mungkin ini 80% benar. Baru setelah itu lakukan komunikasi. Apa maunya? Ya, ini. Kenapa selingkuh? Ya. Keempat adalah faktor keuangan. Ya. Biasanya ketika sudah bicara tentang keuangan memang demikian. Ya, manyun, tapi begitu dikasih duit ini dianggap sebagai obat. Ya. Ini sudah bukan rahasia lagi, walaupun itu saya yakin nggak semua istri melakukan hal yang demikian. Ini kan hanya sebagian, ada yang seperti itu dan ada yang tidak seperti itu, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah lelah. Nah, ketika lelah, ini sebetulnya semuanya ada solusi. Permasalahannya adalah pada waktu itu kita mau nggak memberikan solusi yang sedang dikeluhkan oleh istri kita. Misalnya istri kita lelah. Lalu bagaimana ketika kita suami menginginkan hubungan suami istri tetap nyaman, padahal istri lelah? Lakukanlah hal-hal yang bisa menyembuhkan rasa lelah pada pasangan. Misalnya kalau dia capek, lelah, pijit. Ya. Setelah itu kita sambil komunikasi. Ya. Orang kalau lagi lelah kan dipijit, senang dong. Ya. Nah, dengan dia senang dia akan mudah terbuka. Ya. Walaupun mungkin istri tahu kalau kita mau melakukan itu, mau mijit, berarti ada maunya, biarin aja. Oh dia sudah tahu, gitu loh. Ya. Lalu yang keenam, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa vagina kering, ini juga menjadi satu penyebab bahwa pada akhirnya seseorang menjadi kurang percaya diri ketika hendak melakukan hubungan suami istri. Ini biasanya terjadi pada wanita-wanita atau pada istri yang sedang dalam sudah mulai menopause ya. Jadi tidak menstruasi. Ini dampaknya akan demikian biasanya. Nah, ini kita lakukan komunikasi dengan pelan. Lalu kita lakukan cara-cara agar area tersebut tidak mengalami kemarau atau kekeringan. Ini penting ya. Kemudian yang ketujuh adalah impotens. Impotens ya. Jadi mohon maaf, mungkin lebih ke lemah syahwat ya. Jadi ini adalah bisa jadi bukan hal yang bisa kita terima begitu saja. Namun tentunya ketika kita mau bicara secara pribadi ya. Kalau mau ini masih ada solusi. Bagaimana caranya agar ya hal itu tetap bisa dilaksanakan ya. Lakukan beberapa hal ya. Ini tidak bisa saya sampaikan ya secara luas. Jadi mungkin suatu saat ketika Kang Kumis bisa live kembali, ini cuaca kalau sore lagi nggak mendukung ya, jadi belum bisa sementara ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah perbedaan mood ya. Maksudnya perbedaan mood adalah ketika si suami menginginkan hubungan suami istri, lalu istrinya nggak pengen ya. Ini juga nggak boleh didiamkan. Namun kita harus menyadari bahwa seksualitas hubungan suami istri ini akan menjadi sebuah prioritas. Ini hanya pada saat waktu-waktu tertentu, misalnya pengantin baru, ya. Lalu kemudian suami istri yang sudah lama berpisah karena pekerjaan, ya, karena tuntutan profesi. Bisa jadi ketika pulang mereka sama-sama memiliki mood yang sama, yaitu ingin berhubungan suami istri. Ini ya. Nah sahabat, itulah beberapa hal ya, ada 8 poin penting yang harus Anda pahami. Jadi artinya di sini biar suami istri tidak saling buruk sangka ketika secara kebetulan sahabat-sahabat mengalami hal yang demikian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan
Jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.